Selamat datang di Filosofi Tentak. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dari para filsuf besar. Bergabunglah dengan kami untuk menggali ajaran-ajaran Stoik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Obat untuk si overthinker. Di dalam pikiran kita, sebuah pertempuran yang tak terlihat terjadi setiap hari. Pikiran berputar, mempertanyakan, membayangkan, memikirkan skenario yang belum pernah terjadi, seolah-olah mencari celah dalam kenyataan. Kita tenggelam dalam ombak kecemasan yang seakan-akan tiada akhir, dalam ilusi bahwa jika kita berpikir lebih dalam, lebih kuat, atau lebih lama, maka mungkin, hanya mungkin, kita bisa memegang kendali. Tapi apakah itu kenyataan? Epictetus, seorang filsuf besar dari masa lampau, menyatakan dengan tegas, tidak ada yang menjadi lebih kuat dengan mengkhawatirkan apa yang tak bisa kita kendalikan. Kita telah diberi kapasitas untuk berpikir, untuk merefleksikan, namun bukan untuk menghancurkan diri sendiri. Overthinking, pada intinya, adalah kesia-siaan mental. Dalam proses berlebihan ini, kita tak hanya gagal mencapai kedamaian, kita bahkan menyalakan api bagi kekacauan dalam diri kita sendiri. Di sini, Stokisme memberi kita jawaban. Ini adalah jalan bagi jiwa yang ingin menemukan ketenangan dalam badai, cara untuk memeluk kenyataan tanpa jatuh dalam jebakan kekhawatiran yang tak ada habisnya. Stokisme bukan sekadar filsafat. Ini adalah panduan hidup yang memurnikan cara kita memandang dunia dan diri kita sendiri. Seneca menuliskan, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Bukankah kita selalu menemukan diri kita takut pada hal-hal yang tak pernah terjadi, seakan-akan meramal bencana yang bahkan belum terbentuk? Kita semua telah menjadi saksi akan kelemahan kita di hadapan pikiran-pikiran yang melayang-layang tanpa kendali. Namun, Stokisme tidak mengajarkan kita untuk menekan emosi atau berpura-pura bahwa masalah tidak ada. Sebaliknya, Stokisme mengajarkan kita untuk menghadapi realitas dengan kejelasan dan keberanian. Marcus Aurelius menyarankan, jangan biarkan masa depan mengganggumu. Kamu akan menemukannya jika harus, sama seperti kamu menemukan kekuatan untuk menghadapinya sekarang. Kekuatan itu sudah ada dalam diri kita, namun seringkali kita melupakan keberadaannya, tertutup kabut kekhawatiran dan ketakutan yang kita buat sendiri. Jika kita mau mendengarkan, Stokisme mengajarkan prinsip dasar, ambil kendali hanya pada apa yang bisa kita kendalikan. Pikiran kita, tindakan kita, respon kita, hanya inilah yang berada di dalam kendali kita. Semua hal di luar itu adalah angin yang berlalu, tak terjangkau oleh kuasa kita. Ketika kita sadar bahwa kekhawatiran kita tidak mengubah apapun di luar diri kita, justru disitulah kebebasan dimulai. Kita membebaskan diri dari beban yang sebenarnya bukan tanggungan kita, membebaskan jiwa dari racun overthinking. Bayangkan dunia di mana kita dapat menghadapi setiap masalah, setiap tantangan, dengan ketenangan seorang bijak. Kita tidak menekan perasaan, namun juga tidak dikuasai oleh mereka. Kita belajar untuk mengamati tanpa harus terlibat secara emosional dalam setiap hal. Stokisme adalah tentang menemukan jarak antara diri kita dan pikiran kita, antara jiwa kita dan dunia luar. Dulu, ketika kita tenggelam dalam overthinking, kita mungkin berpikir bahwa kecemasan itu adalah bagian dari diri kita. Tapi apa yang diajarkan Stokisme adalah bahwa kita lebih dari sekadar pikiran-pikiran itu. Kita adalah pengamat yang dapat memilih. Jalan ini mungkin terlihat berat, seperti mendaki gunung yang tak berujung. Tapi kita tidak sendirian. Stokisme bukan tentang jalan yang sempurna, namun tentang perjalanan menuju kedamaian batin. Kita semua dalam proses menjadi lebih kuat, lebih bijak. Dan setiap kali kita memilih untuk mengendalikan diri,
Setiap kali kita melepaskan kekhawatiran yang tidak perlu, kita mengambil satu langkah lebih dekat menuju kebebasan sejati. Seneca mengingatkan, ketahuilah bahwa kesalahan terbesar dari semua orang adalah mengantisipasi masalah sebelum waktunya. Itu berarti menderita sebelum waktunya. Kita adalah manusia yang sering kali terjebak dalam bayang-bayang ketakutan yang hanya ada dalam imajinasi kita. Dan Stokisme hadir, tidak sebagai obat yang membuat semuanya mudah, namun sebagai pedoman bagi jiwa yang siap bertarung, jiwa yang siap untuk berdiri teguh di hadapan kekacauan. Ketika kita melihat hidup dengan mata seorang Stoik, kita memahami bahwa penderitaan sejati adalah keputusasaan kita sendiri untuk mengendalikan apa yang bukan milik kita. Dalam ketenangan pikiran, di saat kita menerima keterbatasan kita, ada kekuatan yang mengalir. Kekuatan untuk menerima, untuk melepaskan, dan pada akhirnya, untuk menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Mari, kita jalani hidup ini dengan keberanian, dengan kesadaran bahwa kekhawatiran yang tak perlu adalah beban yang bisa kita tinggalkan. Kita adalah penguasa atas diri kita sendiri, dan itu adalah kuasa yang tak bisa diambil oleh siapapun atau apapun. Jika kita perhatikan, dunia di sekitar kita adalah panggung besar yang penuh dengan drama yang terus berlangsung. Banyak dari kita yang hanyut dalam arus opini dan ekspektasi orang lain, seolah-olah kita tak punya kendali atas diri kita sendiri. Namun, Stokisme datang dengan suara yang tenang namun tegas, mengingatkan kita bahwa di dalam jiwa yang tenang, kebebasan sejati berada. Kita tidak di sini untuk diperbudak oleh opini atau ketakutan. Kita hadir untuk memahami, menerima, dan bertindak dengan bijaksana. Kita, yang kerap terjebak dalam pikiran yang tak henti-hentinya, sering lupa bahwa sebenarnya kita bisa memilih respons kita terhadap segala sesuatu. Epictetus menulis, kamu bisa membuat dirimu tak terluka oleh opini orang lain, jika kamu memilih untuk tak terpengaruh. Betapa seringnya kita merasa terluka oleh kritik, oleh kata-kata yang hanya sekilas namun tertanam dalam pikiran kita. Kita memperbolehkan pikiran-pikiran negatif itu berakar, tumbuh, dan menguasai diri kita. Sebenarnya, disinilah salah satu kunci kebebasan yang ditawarkan Stokisme. Kita tidak punya kuasa atas kata-kata orang lain, namun kita memiliki kekuatan penuh untuk mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Tidak ada yang bisa menyentuh jiwa kita tanpa izin kita sendiri. Bayangkan sejenak, sebuah kehidupan di mana kita berhenti memperdulikan apa yang tak relevan. Kehidupan di mana kita tak lagi menyia-nyiakan waktu untuk mempertanyakan bagaimana jika dan mengapa tidak. Dalam kedewasaan seorang Stoik, kita tidak lagi tertarik untuk bermain dalam skenario imajiner yang merusak batin kita sendiri. Kita berdiri di atas kenyataan yang ada di depan kita, menerimanya dengan tegar, dan berani menghadapi apapun yang datang. Marcus Aurelius, kaisar yang juga seorang filsuf, merenungkan, lihatlah hidup ini sebagaimana adanya, tanpa tambahan-tambahan yang tak perlu. Terimalah, dan kamu akan melihat bahwa hidup ini sesederhana itu. Di dalam kesederhanaan itulah terdapat keindahan yang tak ternilai. Kita berhenti untuk menambah beban mental kita dengan ekspektasi yang tak realistis atau harapan yang hanya membuat kita kecewa. Hidup tidak menunggu kita untuk siap, namun kita selalu memiliki kemampuan untuk menerima dan beradaptasi dengan apapun yang terjadi. Lebih dari itu, Stokisme memberi kita fondasi kuat untuk menjalani kehidupan dengan keberanian, bukan karena kita tahu bahwa segalanya akan baik-baik saja, tetapi karena kita tahu bahwa kita mampu menghadapinya, baik atau buruk. Setiap kesulitan bukanlah hukuman, melainkan kesempatan bagi kita untuk menunjukkan keteguhan kita. Seneca berkata, kesulitan memperlihatkan apa yang kita mampu lakukan. Mereka adalah ujian bagi keberanian dan ketekunan kita. Lalu mengapa kita harus takut pada ketidakpastian? Justru di dalam ketidakpastian itulah kita ditempa, kita dikuatkan.
Di sanalah karakter kita sebagai stoik diuji. Jalan stoik bukanlah jalan yang bebas dari rasa sakit atau kesulitan, tapi jalan ini mengajarkan kita bahwa penderitaan bukan sesuatu yang harus kita hindari, melainkan sesuatu yang bisa kita atasi dengan kepala tegak. Ketika kita berhenti menghindar, kita menemukan bahwa kekuatan kita jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Kita menemukan bahwa dalam ketenangan pikiran, kita bisa mengatasi badai, bukan dengan melawannya, tapi dengan menerima bahwa badai itu memang bagian dari hidup yang tak bisa kita ubah. Mungkin kita sering berpikir bahwa jalan ini adalah jalan yang dingin dan tak berperasaan, tetapi justru sebaliknya. Stokisme adalah jalan bagi mereka yang ingin mencintai kehidupan tanpa syarat. Stokisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan, untuk mencintai hidup sebagaimana adanya, dan untuk memahami bahwa setiap momen, setiap kesulitan, setiap kebahagiaan adalah bagian dari perjalanan yang tak terpisahkan. Dalam kata-kata Marcus Aurelius, cintailah takdirmu, karena itulah kehidupanmu. Kita mencintai hidup ini, bukan karena hidup ini selalu mudah, tapi karena hidup ini adalah pemberian yang mengizinkan kita untuk berkembang, untuk belajar, untuk menjadi lebih kuat. Saat kita menempuh jalan stokisme, kita diajarkan untuk selalu kembali ke inti dari apa yang benar-benar penting. Kita diajarkan untuk memilah, untuk fokus, untuk tidak menyia-nyiakan energi pada hal-hal yang tak mendukung ketenangan jiwa. Kita tidak lagi tertarik pada gosip, drama, atau keinginan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Kita, sebagai seorang stoik, tahu bahwa yang paling berharga adalah bagaimana kita menjalani hidup kita, bukan bagaimana orang lain melihatnya. Bayangkan betapa damainya hidup jika kita berhenti memusingkan hal-hal yang di luar kendali kita. Kita berhenti terperangkap dalam ekspektasi yang sia-sia, berhenti berfokus pada kekurangan kita, dan sebaliknya, kita mulai melihat hidup dengan mata seorang yang bebas. Kita berfokus pada apa yang benar-benar penting, pada nilai, pada keberanian, pada ketulusan, dan pada penerimaan. Mari kita renungkan ini sebagai obat bagi jiwa yang terjebak dalam pikiran yang tak henti-hentinya. Mari kita rangkul stokisme sebagai jalan untuk membebaskan diri kita dari beban yang tak perlu. Kita memilih ketenangan, memilih untuk menjadi manusia yang lebih kuat, dan pada akhirnya, kita memilih untuk mencintai hidup ini apa adanya.